warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anas Ananda Khairuddin, NIM 172. Langsung saja saya akan menerangkan atau mempresentasikan dari hasil tugas saya, yaitu proposal usaha makanan Jasuke dalam aspek hukum. Langsung saja, tujuan dari dibuatnya rencana usaha ini adalah sebagai untuk memberikan gambaran usaha sehingga bisa mempersiapkan permodalan awal dengan tepat. Yang kedua yaitu untuk mengarahkan sehingga mengaplikasikan rencana usaha dengan baik. Yang ketiga sebagai pertimbangan yang bisa diaplikasikan oleh calon pengusaha lain yang ingin mengolah produk dari kami atau produk jagung kami. Yang berikutnya yaitu visi dan misi. Visi dari kami yaitu menghasilkan produk yang berkualitas, ramah lingkungan dan disenangi masyarakat serta menyediakan layanan prima bagi konsumen. Untuk misi kami yaitu menggunakan bahan baku yang baik dan berkualitas tinggi, menggunakan tenaga kerja yang berkualitas dan profesional, menggunakan peralatan yang aman, menghasilkan produk dengan bahan baku yang mudah didaur ulang, menarik konsumen dengan produk-produk yang unik dengan harga yang terjangkau. Berikutnya yaitu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan, menciptakan produk-produk yang baru di kalangan masyarakat. Profil usaha. Jenis usaha. Usaha yang akan kami dirikan adalah usaha kuliner yang beri nama Jasukenyes. Upaya ini akan kami dirikan di alamat Jalan Padimblora, Desa Kuniran, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati. Kami memilih usaha ini berawal dari kegemaran kami dan selain itu peluang yang sangat besar. Dengan memilih lokasi yang strategis dan dengan target pemasaran kami dengan lokasi yang strategis dan tunjangan konsep kuliner yang menarik, maka akan banyak menarik konsumen. Ada beberapa aspek yang kami analisis agar bisnis ini dapat dipertimbangkan dengan layak untuk dijalankan. Yang berikutnya yaitu dari aspek hukum dan legalitas usaha. Nama unit untuk usaha ini diberi nama CV Jasukenyes yang bergerak dalam pengolahan jagung susu keju untuk menghasilkan makanan yang menyehatkan dan bergizi. Dalam perusahaan ini kami tidak hanya mengolahnya tetapi juga memasarkan Jasuke yang dikelola dan membuat produk lain dari jagung itu sendiri. Legalitas usaha. Dari segi legalitas usaha, unit bisnis ini memiliki beberapa badan usaha untuk menjalankan usaha dan menunjang dalam usaha yang di kemudian hari. Beberapa dokumen hukum yang akan kami terima mengenai aspek dalam hukum yaitu sebagai berikut. Badan hukum. Badan hukum perusahaan ini adalah CV yang merupakan usaha kami yang dilakukan bersama dengan modal bersama dan keuntungan dibagi bersama juga. Yang kedua yaitu tanda daftar perusahaan dan surat bisnis pengusaha. Jasuke ini memiliki izin usaha dari Dinas Pertanian dan Perdagangan dan sudah disetujui sebagai perusahaan penyedia penjualan jagung susu keju atau Jasuke sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan NPWP.
Sebagai unit usaha bisnis, kami juga mendaftarkan NPWP ke Departemen Perpajakan Lokal. NPWP atau nomor pokok wajib pajak, izin domisili, dan IBM. Yang berikutnya itu bukti diri. Sementara eksistensi pada suatu usaha kami juga memiliki bukti diri, sehingga tentang kepemilikan yang lain terkait dengan pengolahan jasuke hingga ke pemasarannya. Manajemen pemasaran adalah suatu usaha untuk merencanakan, mengimplementasikan, serta mengawasi pengendalikan kegiatan pemasaran dalam satu organisasi agar tercapai semua tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Fungsi manajemen pemasaran untuk menganalisis pasar dan lingkungan pemasarnya, sehingga memperoleh keuntungan untuk mendapatkan peluang usaha. Yang pertama yaitu sasaran usaha. Sasaran usaha atau pelanggan dari sisi ini adalah semua masyarakat, sebab jika usaha ini dikenali masyarakat dan disenangi, maka keuntungan yang dapat sangat banyak dan dapat mensejahterakan wirausaha serta membuat lowongan pekerjaan bagi pengangguran. Yang selanjutnya yaitu manajemen. Usaha ini kami yang mengolah dan kami mengajak kerjasama para sahabat serta teman saya dalam bisnis ini. Yang pertama yaitu nama bisnis. Usaha yang saya jalankan bergerak di bidang produksi dan pemasaran makanan ringan. Usaha ini saya beri nama Jasukenyes. Alasan saya memberi nama ini karena dari kata Jasuke yang artinya jagung susu keju, dan untuk kata nyesnya itu sendiri saya mengambil dari rasa yang enak dan menyentuh di lidah. Selanjutnya yaitu usaha lokasi atau lokasi usaha. Pemilihan lokasi usaha memang sangat penting terhadap kelangsungan dan perkembangan usaha itu sendiri. Untuk itu, dalam memilih dan menentukan usaha perlu berhati-hati dan harus disesuaikan dengan usaha yang dijalankan, berjalan lancar dan kelangsungan usaha terjamin. Usaha ini bertempat di Pasar Kuniran, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati. Rekrut organisasi. Struktur organisasi. Nantinya kita akan mengetahui sistem manajemen dari organisasi tersebut. Kemudian dengan struktur organisasi ini itu akan lebih mudah melakukan koordinasi dan mengetahui tugas masing-masing. Kewajiban tanggung jawab setiap bagian atau setiap bagian masing-masing. Yang pertama yaitu dari pimpinan usaha. Bertanggung jawab penuh atas segala sesuatu yang terjadi dan berlangsung dalam proses usaha itu sendiri. Yang kedua, administrasi. Mengurangi masalah keluar masuknya uang. Jadi di sini administrasi yaitu mengurus pendapatan dan pengeluaran uang suatu perusahaan ini, usaha ini. Yang selanjutnya itu tenaga kerja. Di sini saya akan membagi menjadi 4, yaitu mengerjakan semua proses produksi, memasarkan barang dagangan, memenuhi peraturan dari pimpinan. Yang keempat, mengerjakan proses memasak makanan usaha Jasukenyes ini. Yang terakhir yaitu bentuk badan usaha. Bentuk badan usaha
yang saya dirikan adalah bentuk badan usaha perorangan. Saya memilih bentuk badan usaha perorangan karena lebih efisien dan dalam bentuk laba maupun dalam bekerja. Badan usaha yang saya dirikan ini berbentuk dalam bidang kuliner atau makanan ringan. Positioning. Yang pertama yaitu daerah pemasaran atau segmentasi. Jasa Kenyes mempunyai skala pemasaran di wilayah Kundiran dan dioperasikan 2 cabang sekarang, yaitu di daerah Bulu Mulyo, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati. Jadi kami memberikan 2 lokasi sehingga apabila ada peminatan bisa dengan dekat membeli yang terdekat itu. Yang kedua yaitu pasar sasaran. Di sini Jasa Kenyes ini tidak hanya ditujukan untuk anak-anak saja, tapi ditujukan untuk kalangan dewasa dan kalangan orang tua. Namun juga bisa dikonsumsi oleh siapa saja, sehingga sasaran pasar ini cukup luas. Yang ketiga yaitu position. Jasa Kenyes merupakan makanan cemilan yang sehat dan terjangkau di berbagai kalangan, dikarenakan disajikan dengan kemasan khusus dan tanpa menggunakan bahan pengawet. Di sini saya menggunakan jagung yang berkualitas, tidak jagung yang dijual di pasaran begitu saja, karena saya memesan dari Kudus dan itu diambil dari kota Bandungan, Semarang, sehingga kualitas jagung terjaga dengan baik dan tidak mengurangi gizi dalam pemasaran ini. Marketing mix. Marketing mix terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu produk, harga, promosi, dan lokasi. Yang pertama, produk. Produk Jasa Kenyes berbahan baku jagung yang diproduksi merupakan produk berbahan baku jagung manis, sehingga jagung manis ini berbeda dengan jagung yang lainnya, berbeda dengan jagung sayur yang digunakan untuk memasak, untuk sayur-sayuran itu, sehingga jagung ini sangat bergizi dan bisa mengenyangkan dan bernutrisi tinggi. Yang selanjutnya yaitu jagung kami rebus atau kami kukus, sehingga tidak mengurangi kerusakan gizi yang dihasilkan tanpa menggunakan bahan pengawet dan penyedap rasa, sehingga dapat menyediakan nutrisi dalam jagung yang sesuai kebutuhan tersebut. Kemasan yang digunakan berbahan plastik seperti cup yang steril dan tentunya tidak membahayakan. Yang kedua yaitu harga. Harga satuan dari produk kami bermacam-macam. Untuk ukuran yang kecil atau sedang kami beri harga 3.000, dan untuk cup yang lebih besar kami beri harga 5.000. Dan untuk menambah variasi topping atau perasa, kami menambahi harga 1.000. Yang berikutnya yaitu promosi. Promosi dilakukan dari mulut ke mulut menggunakan media sosial, membuat situs web, menyebarkan brosur produk, dan memasang spanduk di depan tempat usaha kami. Keempat yaitu lokasi. Lokasi yang kami pilih adalah sekitar pasar, sehingga menjadikan pusat keramaian warga masyarakat sekitar dan sekelilingnya.
Yang pertama yaitu spesifikasi produk. Produk yang dibuat oleh CV Jasukenyos adalah produk jagung manis aneka rasa yang dikemas dengan cangkir atau cup. Jasukenyos merupakan salah satu jajanan yang bergizi, enak dan memiliki banyak rasa sesuai konsumen. Bahan dasar Jasukenyos adalah jagung manis yang dipredeli dan dikukus. Topping yang digunakan sebagai tambahan yaitu yang pertama keju, yang kedua susu, yang ketiga seres, dan ada lagi yaitu BBQ dan balado dan selai stroberi. Masih banyak dan masih banyak varian rasa yang lainnya. Sebagai bahan pelengkap, jagung manis ini menggunakan mentega untuk menambahkan cita rasa yang gurih, dan Jasukenyos ini memiliki manfaat sebagai jajanan yang sehat dan memiliki banyak varian rasa. Jasukenyos merupakan jajanan yang cukup mengenyangkan dan bergizi, baik untuk kesehatan, penentuan kapasitas, dan rencana produksi. Jasukenyos memiliki kapasitas produksi 600 cup per bulan dengan rincian 5 hari per minggu dengan kapasitas 30 cup per harinya. Untuk perencanaan strategi, proyeksi kapasitas dilakukan dalam jangka minimal 3 tahun ke depan dengan rencana produknya. Yang pertama, untuk rencana produksi dalam unit. Tahun pertama yaitu sebanyak 7.200 cup dengan rincian 30 cup per harinya. Dan rencana tahun kedua 12.000 cup dan rinciannya 50 cup per harinya. Yang tahun ketiga 24.000 cup dengan rincian 100 cup per harinya. Langsung saja proses produksi. Pembuatan Jasukenyos relatif mudah. Yang perlu disiapkan jagung manis. Jagung dikukus selama 15 menit sampai warnanya keemasan atau sekitar 15 menitan. Setelahnya jagung sudah bisa disajikan dengan topping yang diinginkan. Jagung bisa selalu ada dalam kondisi hangat karena selama penyajian jagung masih dalam kukusan. Jadi ketika membeli, jagung masih hangat dan masih dalam panci. Untuk penyajian bagi konsumen yang memesan jagung akan diberikan satu cangkir jagung manis kukus yang sudah diberi margarin sebagai penambah rasa. Untuk pelengkap rasa, konsumen bisa memesan topping yang diinginkan sesuai keinginan konsumen itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu bangunan, mesin, dan peralatan. Itu mesin 1 kompor plus tabung 1 unit. Yang kedua kukusan atau panci 1 unit. Yang kedua yaitu baskom atau centang 2 unit. Peralatannya seperti cangkir, seperti cup dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan bahan baku, bahan pembantu, dan bahan pendukung. Yang pertama jagung 30 bongkol. Yang kedua gas 1 unit, air 1 galon, dan margarin atau per kilo. Yang selanjutnya yaitu balado, BBQ, dan lain sebagainya. Yang 5 bungkus. Yang selanjutnya meses atau seres sebanyak 1 bungkus berisi seperempat kilo. Yang selanjutnya keju yaitu 2 batang. Yang selanjutnya tenaga kerja yang digunakan yaitu saya membelikan 3 orang. Yang pertama sebagai
penyuplai atau pemasok jagung. Yang kedua pemasaran. Nah, langsung usaha dan struktur organisasi SDM merupakan kunci inti dari keberlangsungan suatu kegiatan ataupun usaha. Tanpa adanya SDM, maka suatu kegiatan ataupun usaha pastilah tidak akan mungkin ada, karena SDM dapat berfungsi sebagai perencana, pelaku, pengawas usaha, dan sebagainya. Untuk itu, CV Jasukenyas melakukan perencanaan SDM guna menjalankan usahanya yang terdiri dari seorang direktur ataupun pemimpin dan 3 orang manajer yang berdiri atas manajer produksi, SDM, dan pemasaran. SDM yang diharapkan merupakan tenaga kerja yang memiliki semangat serta motivasi dalam bekerja untuk mengembangkan dan menjadikan CV ini dapat berdaya saing tinggi. Untuk itu, uraian mengenai tenaga kerja yang dibutuhkan CV Jasukenyas seperti di bawah ini sebagai berikut. Jabatan 1. Direktur. Keterampilan khusus, bertanggung jawab dan memiliki jiwa kepemimpinan yang baik dan mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, manajer produksi. Mengetahui dengan pasti proses produksi, yang dalam hal ini adalah proses produksi jagung, dengan Jasukenyas yang bertanggung jawab atas tugasnya itu sendiri. Yang ketiga, manajer SDM dan manajer pemasaran. Keterampilan khusus, komunikatif, serta memiliki kemampuan dalam mengolah masalah mengenai SDM, dan komunikatif, supel, serta memiliki motivasi kerja yang tinggi. Bentuk usaha jagung merupakan salah satu nama usaha yang sekaligus dibuat nama produk yang menggunakan jagung sebagai bahan utama. Pemanfaatan jagung di sini karena banyak masyarakat mulai dari bawah sampai atas yang menyukai berbagai olahan dari jagung. Olahan jagung ini yang berpusat pada olahan jagung kukus dengan berbagai varian rasa. Untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan usaha di kedepannya menjadi olahan jagung ini dapat bersaing dengan olahan makanan lainnya. Kami membuat usaha ini dalam bentuk CV. Memiliki bentuk CV usaha memiliki di sini membandingkan dengan bentuk usaha lainnya seperti PT dan lain berdasarkan atas 1. Proses mudah ditemukan. Kebutuhan akan modal dapat lebih dibutuhkan, lebih mudah menerima kredit. Dari segi kepemimpinan, komanditer, persekutuan relatif lebih baik. Sebagai tempat untuk menanam modal, manajer komandan mengambil lebih baik karena untuk sekutu akan lebih mudah untuk menginstal dan mencairkan kembali modalnya. Struktur organisasi. Yang pertama, direktur mampu mengatur dan memimpin, mengawasi, serta menjadi contoh bagi tenaga kerja yang lainnya. Yang kedua, manajer produksi melakukan kegiatan produksi dari CV Jasukenyas. Yang ketiga, manajer SDM mengurangi masalah tenaga kerja dalam CV. Yang keempat, manajemen keuangan bertugas mencatat baik pendapatan maupun pengeluaran serta kegiatan ekonomi lainnya dari CV. Yang kelima ya, manajer pemasaran bertugas mengurus pemasaran dan memiliki strategi pemasaran yang tepat untuk mengenalkan produk dari CV dan proses pengembangan usaha serta hal-hal yang berkaitan dengan pemasaran lainnya.
Yang selanjutnya yaitu pengurusan perizinan. Dalam menjalankan usaha, baik itu usaha kecil atau besar, perizinan merupakan hal yang harus diselesaikan guna memperlengkap usahanya. Begitu juga CV Jasuke Nyos yang melakukan kegiatan usahanya di bidang kuliner, yaitu olahan jagung, menggunakan salah satu jenis perizinan seperti SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan, atau SIUP adalah izin usaha yang dikeluarkan instansi pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota atau wilayah, sesuai dengan perusahaan yang digunakan untuk menjalankan kegiatan di bidang perdagangan atau barang jasa di Indonesia yang sesuai dengan KLUI, Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia. Sebagai fungsi dari pembuatan SIUP yaitu: 1. Sebagai lisensi izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan atau legalitas usahanya. Yang kedua yaitu sebagai alat untuk melakukan pembinaan dan mengendalikan usaha bisnis. Yang ketiga yaitu dengan memiliki SIUP, perdagangan ekspor akan lebih lancar. Yang keempat, SIUP adalah salah satu persyaratan yang harus diselesaikan dalam kegiatan lelang atau diselenggarakan oleh pemerintah. Makanan Jasuke. Yang pertama yaitu aspek permodalan, terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu biaya tetap. Saya membuat tabel. Yang pertama, nama barang, banyaknya barang, kuantitas, harga satuan, dan jumlah. Yang pertama, cup plastik. Yang kedua, sendok teh. Yang ketiga, plastik kantong. Masing-masing terdiri atas 2 cup, 1 sendok, dan 1 kantong plastik. Yang jumlahnya senilai Rp24.500. Yang kedua yaitu biaya variabel, terbagi menjadi 4 juga, terbagi menjadi 5. Yang pertama, nama barang, banyak, dan kuantitas, harga satuan, dan jumlah. Yang pertama yaitu jagung, kedua keju, seres, dan susu. Yang pertama jagung banyaknya yaitu 24 buah, dan harganya per 1 jagung 2.000, berarti 24.000 dikali berarti 48.000. Yang kedua yaitu keju, banyaknya satuan berbentuk balok, harganya 13.000. Yang ketiga yaitu seres ya, belinya kantongan atau kiloan sebesar 1/4 kilo, harganya 7.000. Dan susu 1 kaleng, harganya 11.000. Jadi totalnya biaya variabel yaitu 79.000. Yang ketiga yaitu sumber modal. Dalam usaha ini kami hanya menggunakan modal sendiri. Modal yang kami gunakan yaitu sebesar 150.000. Sumber modal investasi, urean, jumlah. Yang pertama yaitu modal mandiri sebesar 150.000. Total biaya tetap 24.500, yaitu terdiri dari yang tadi tabel di atas biaya tetap. Yang kedua yaitu total biaya variabel sejumlah 79.000. Jadi total pengeluaran berarti 103.500, yaitu dari urean tadi di atas, jumlah produk 30 buah,
harga per buah Rp5.000. Analisis pendapatan. Dalam penetapan harga perdagangan, pada pemikiran bahwa kebijakan harga disarankan pada tingkatnya yang wajar bagi kedua pihak, yaitu produsen dan konsumen, serta yang lebih penting lagi harus terjangkau oleh masyarakat. Harga beli per buah yaitu Rp5.000, laba per buah sebesar Rp2.000. Jadi total penjualan 30 dikali 5.000 berarti 150. Yang kelima yaitu analisis perencanaan laba rugi. Yang pertama, uraian berupa harga pokok penjualan, laba kotor, beban usaha, dan laba bersih. Harga pokok penjualan yaitu sebesar Rp103.500. Penjualan sebesar Rp150.000. Laba kotor sebesar Rp10.000 dan beban usaha sebesar Rp0 serta laba bersih sebesar Rp10.000. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang baik, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.